Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan curahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan pada Nabi Alam Sayyidina Maulana Muhammad beserta para keluarga dan para sahabatnya semua, dan insya Allah kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Adanya saya di sini guna untuk melaksanakan tugas daripada mata kuliah studi naskah agama Islam. Saya akan membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Al-babul khamis, adapun bab yang kelima, fi adabil alim fi haqqi nafsihi, yaitu adab seorang muallim terhadap dirinya sendiri. Wa fihi isyruna adaban, dan di dalamnya itu terdapat 20 poin adab. Al-awwalu, adapun yang pertama, ayyudima muraqabatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Adapun poin yang pertama, hendaknya seorang muallim itu melanggengkan atau senantiasa dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisiri wal alaniyati, meskipun seorang mu'alim ini sedang berada atau keadaan sendiri, wal alaniyati maupun keadaan ramai. Jadi poin yang pertama itu mu'alim harus merasa dirinya selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi maupun keadaan ramai. Hal ini bersambung seperti yang dikatakan Imam Haddad, pengarang doa Rotibul Haddad. Beliau menyatakan sebuah syair, alaikum bitaqallah fi sirri wal alan, yang artinya hendaklah kalian bertakwa meskipun keadaan ramai maupun keadaan sepi. Wasani, adapun poin yang kedua, ayyulazima khaufahu, hendaknya mu'alim ini melazimkan atau senantiasa khaufahu ta'ala fi jami harakati, dia selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami harakatihi, pada setiap gerakan mu'alim, wa sakanatihi, pada setiap diamnya mu'alim, wa aqwalihi wa af'alihi, dan pada setiap tutur kata dan perbuatannya mu'alim. Fa'innahu, karena sesungguhnya mu'allim tersebut aminun, dipercaya, alama ustudi'a fihi minal ulum, atas apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri mu'allim tersebut, apa minal ulumi, daripada ilmu wal hikmati wal khasyati, dan hikmah serta rasa takut, wa tarku dzalika minal khiyanati, adapun seorang muallim jika meninggalkan daripada hal-hal yang telah disebutkan tadi, minal khiyanati, itu termasuk khiyanat. Jadi yang poin yang kedua ini maksudnya yaitu hendaknya si muallim ini tetap merasa takut dari gerakannya, diamnya seorang muallim, perkataan dan perbuatannya muallim atau guru, itu senantiasa dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya mu'alim itu dipercaya oleh Allah. Nah, sebab dipercaya tadi, maka dititipkanlah ilmu-ilmu terhadap dirinya. Siapa? Mu'alim. Wa qad qala ta'ala, telah berfirman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, yang artinya janganlah kau berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya,
wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan janganlah sesekali kau mengkhianati apa yang telah diamanatkan kepada dirimu, wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui. Kemudian wasalisu, adapun poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini ayyulazimas sakinata, hendaknya muallim tersebut senantiasa tenang, geraknya tenang, perkataannya tenang, segala seluruh kehidupannya tenang, nggak gerabak gerubuk kalau kata orang Bekasi. Warrabi'u, adapun poin yang keempat. Poin yang keempat ayyulazimal wara'a, hendaknya muallim atau guru ini bersifat wara'. Apa sih sifat wara' itu? Menurut Ibrahim bin Adam, waro adalah meninggalkan perkara yang samar. Ada banyak perspektif dari para kalangan ulama apa itu sifat waro. Seperti Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa waro itu menahan diri dari apa-apa yang perihal, apa-apa yang mudorot, termasuk dalamnya perkara-perkara yang haram dan subhat. Wal khamisu, adapun poin yang kelima, ayyulazima tawaddu'a, hendaknya senantiasa muallim itu bersifat tawaddu. Apa tawaddu? Yaitu rendah hati, tidak membanggakan dirinya, wah ini saya muallim nih, orang paling pintar di kampung ini. Enggak, hendaknya di poin kelima ini muallim itu bertawaddu. Wasadisu, adapun poin yang keenam ayyulazimal khusyu'a lillahi ta'ala, hendaknya muallim ini atau guru senantiasa khusyuk. Khusyuknya dia itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma kataba Malikun radhiyallahu ila Rasyid, dan hal ini seperti yang dituliskan siapa? Imam Malik radhiyallahu anhu ila Rasyid, kepada si Rasyid. Idza alimta ilman, apabila kau mengetahui perkara ilmu, falyura alaika, maka lihatlah padamu, atharuhu, pengaruhnya ilmu, wa waqaruhu, haibah. Haibah itu wibawanya ilmu, kewibawaan. Wasakinatuhu, dan diamnya ilmu. Wa hilmuhu, dan kesabarannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar berkata, ta'allamul ilma, pelajarilah kalian apa? Al ilma, ilmu. Wa ta'allamu ma'ahu, dan pelajarilah atau belajarlah kalian ma'ahu sakinata wal waqar, dan bersamanya as-sakinata, diam, wal waqar, dan wibawa. Wa qala ba'dus salafi, dan berkata sebagian ulama salaf, hakun 'alal alimi, hak-haknya atas orang yang alim, ayat tawaddu'a, hendaknya si muallim ini bertawaddu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fi sirrihi wa alaniyatihi, dalam keadaan yang sepi maupun dalam keadaan yang ramai. Wa yahtariza min nafsihi, dan menjaga dirinya, menjaga dari hal-hal apa? Wa yaqifu amma askala, dari perbuatan yang menyulitkan bagi dirinya sendiri. Sebagian ulama salaf menerangkan bahwa hak-hak orang yang alim atau orang yang berilmu atau guru lebih luas, itu senantiasa bertawaddu. Tadi seperti di poin yang pertama, bertawaddu dalam keadaan sepi dan keadaan ramai. Jadi dia bertawaddu atau tawaddunya dia nggak cuma depan orang aja, dia dalam keadaan sendiri pun dia bertawaddu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabi'u, adapun poin yang ketujuh, ayyakunu, hendaknya muallim itu menjadikan apa? Ta'wiluhu, sandarannya muallim,
fi jami'i umurihi, pada setiap atau seluruh perkara di dalam hidupnya. Allah Ta'ala, itu sandarannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seorang mu'alim nggak boleh tuh bersandar sama orang kaya, nggak boleh bersandar pada para pemerintah, karena logikanya jika kita bersandar kepada tembok, temboknya jatuh, kita juga jatuh. Jika kita bersandar kepada orang kaya, orang kayanya jatuh miskin, kita juga miskin. Jika kita bersandar kepada para pemerintah, para jenderal, para presiden dan jenderal serta pemerintahnya pensiun, kita juga selesai. Akan tetapi jika kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah tidak akan jatuh, Allah tidak akan miskin, dan Allah tidak akan pernah habis kekuasaannya. Alhamdulillah. Watasi wasaminu, adapun poin yang ke-8, alla yaj'ala ilmahu, hendaknya seorang mu'alim itu tidak menjadikan ilmunya sulaman sebagai tangga yatawassalu bihi ilal aghrabi dunyawiyah, tangga sebagai mewasilahkan dirinya ilal agrodi, kepada tujuan-tujuan duniawi. Seperti apa? Min jahin, seperti mencari pangkat, au malin, mencari harta, au sum'atin, atau kondang, au syuhratin, atau viral, terkenal, pengen dikata wah ini guru terkenal, viral. Kemudian autaqaddumi ala akrani, atau diutamakan di antara teman-teman. Jadi nggak boleh seorang mu'alim itu menjadikan ilmunya sebagai wasilah dia untuk menempuh ke jenjang-jenjang dunia, seperti dia dengan ilmunya dia jual pangkat, dia mencari duit, nggak lillahi ta'ala, itu nggak boleh. Itu poin yang ke-8. Mungkin sampai poin ke-8 yang dapat saya paparkan di sini guna melaksanakan tugas akhir ujian semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang pantas dan kurang sopan, mohon dimaafkan. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.